warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Kelas. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radiubillahi rabbana wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan absen. Baiklah, kita mulai dari Adela Arsetia Putri. Ahmad Billy Diatmojo. Arfa Rahmat Alam. Azam Sabian Denandra. Hadir. Berliana Alia Rahmasajana. Tesya Khairun. Fadila Rahmawiyah. Tahira Agustine. Delia Azima. Nanti Lutfi. Hadir. Maulana Azam. Hadir. Muhammad Yusuf. Muhammad Ahsanur. Muhammad Azam. Muhammad Haidar. Muhammad Raditya Gita. Natasha Dwi. Naila Akil. Naila Ramadhani. Ramadhani Ilhan. Raditya Arkan. Rafika Kirina. Sabrina. Safira Balkis. Kalita. Salis. Rahir Wildan. Tapi yang hadir ada 4 orang ya? Ya. Sakit semua. Oke. Selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, apakah gimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, kali ini kita akan membahas tentang karya fiksi. Di sini ada yang sudah tahu apa itu karya fiksi. Karya yang dibuat bukan berdasarkan kenyataan. Iya. Umumnya karya fiksi itu diciptakan dari hasil imajinasi. Di sini ada yang pasti di sini udah pernah baca karya fiksi. Salah satu karya yang kalian pernah baca yang masih membekas di pikiran kalian apa? Hah? Nanti apa? Ya, misal novel gitu. Kalau dongeng kan banyak dongeng apa itu? Oke. Selanjutnya dari cowok Azam. Ya. Saatnya Jam ke-6 dimulai. karya fiksi yang paling membekas yang pernah kamu baca apa? Komik. Komik itu masuk genre karya fiksi, tapi dalam bentuk visual. Nah, di sini kita akan belajar memahami dan menilai cerita, tekaan. Tekaan itu karangan dalam bahasa. Jadi tujuan kita mempelajari materi hari ini adalah untuk
agar kita membaca karya fiksi itu tidak hanya menikmati, tapi juga mengapresiasi isi karya. Kebanyakan kan baca novel kan cuman kayak pengen nikmatin ceritanya gitu kan. Pengen nikmatin gimana alur tokohnya gimana gitu. Nah, coba kalian pikir gitu. Misal kalian baca novel cinta, novel romantis gitu. Nah, kalian merasa misal dalam sudut pandang yang yang perempuan yang misal melihat tokoh utama prianya gitu kurang peka gitu. Nah, mesti kalian berpikir gimana kalau begini, gimana kalau begitu gitu. Sehingga perasaan yang kalian baca saat membaca novel itu kayak terpenuhi dengan pemikiran seperti itu. Nah, karya fiksi juga tidak hanya berisi Jadi karya fiksi itu isinya itu tidak hanya tentang imajinatif mengarang saja, tapi yang namanya cerita pasti ada nilai-nilai apresiatif gitu. Seperti misal kita belajar dari membaca novel, meskipun itu novel rekaan, kita belajar penyelesaian masalah umpamanya. Nah, selanjutnya adalah apa itu karya fiksi? Jadi karya fiksi itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya adalah cerita atau tulisan yang dibuat berdasarkan perasaan dan pikiran penulisnya. Jadi imajinasi seseorang itu tergantung pada perasaan dan lingkungan berpikirnya. Kayak kita misal mau buat cerpen, kita mau buat cerpen, tapi kita perlu kan kayak mencari inspirasi. Inspirasinya itu datang dari fenomena atau kejadian-kejadian di sekitar kita. Misal kita buat cerpen, kita harus mengingat berita rutinnya masjid pondok Al-Khazini. Nah, kita mau bercerita kayak mau buat cerita berdasarkan inspirasi tersebut. Kita bisa buat cerita, buat karya fiksi, tapi kita karang bagaimana seolah salah satu tokoh dalam cerita itu adalah salah satu santri di pondok tersebut. Seperti itu. Jadi berdasarkan imajinasi yang digabungkan dengan lingkungan berpikir, tergantung apa yang kita baca gitu pada hari itu. Nah, jadi karya fiksi itu tidak hanya terbatas pada novel, cerpen, atau fable, gitu. Tapi ada juga dongeng. Dongeng itu merupakan salah satu karya fiksi yang diturunkan turun-temurun dari mulut ke mulut. Nah, berbeda dengan cerpen umumnya kan zaman sekarang lah. Cerpen umumnya kayak diturunkan gitu, kayak biasanya kita dapati di buku udah tertulis dalam bentuk tulisan. Sementara dongeng kebanyakan kita tahu dongeng misal dari masa kecil kita diceritain oleh nenek-nenek kita kebanyakan. Nah, karya fiksi juga ada bentuknya. Bentuk pertama adalah bentuk visual berupa gambar. Ini seperti yang dibaca Azam tadi, yaitu komik. Dan yang kedua, bentuk kedua, gambar yang bergerak atau film. Nah, film itu ada sih beberapa film yang enggak bergantung dari karya asli, tapi film-film spontan itu ada beberapa. Tapi kebanyakan film biasanya diadaptasi dari buku novel atau apa gitu, film novel action gitu kan. Nah, sekarang aku mau nanya, kan dongeng itu kan enggak hanya terbatas pada cerita rakyat kan, ada legenda, ada mitos gitu. Misal di daerah kalian misal ada legenda tertentu gitu yang mungkin
dibuat untuk menakuti anak-anak. Misal kalau di daerah saya itu dulu ada kayak kalau udah azan maghrib kita nggak pulang, kita bakal diculik sundul umpamanya. Bebek gombel, sundul bolong, banyak versinya. Bahkan ada salah satu cerita gitu, di mana ada orang yang suka mengambil kepala anak-anak kecil. Itu salah satu cerita fiksi yang bicara untuk mengelabui anak-anak. Kita nggak tahu gitu itu berdasarkan asli emang dulu beneran terjadi atau enggak. Nah, sekarang aku mau nanya, di daerah kalian ada cerita-cerita legenda gitu misal yang unik, pasti ada lah seharusnya. Dan maybe ada yang mau enggak sister ngelok itu juga. Hah? Nah, Reo salah satu legenda ya, Reo bisa macan putih, ya macan putih, Buyang, ya, Bocah maraton. ya ampor itu kalau di desa banyak Iseng-iseng. oh iya, ya banyak lah intinya ya. Nah kalau di daerah saya itu ada salah satu desa ya, kita cerita dikit lah. Ada salah satu desa di daerah saya itu yang ada legenda. Misal ada istri yang baru hamil. Nah, istri yang baru hamil ini biasanya ditempatin di ruang tengah dan di sekelilingnya ditaburin tepung. Nah, nanti ini buat mendeteksi kayak makhluk halus atau kuyang gitu. Nah, kalau di daerah saya itu biasanya kehadiran makhluk itu bisa kita temui, bisa kita lihat melalui tepung yang kita taburkan di sekeliling wanita hamil ini. Misal ada jejak kaki tiba-tiba. Nah, misalnya, wah ini ada dia datang. Biasanya orang-orang bakal nyiapin garam gitu atau apa ya, bukan garam rupiah ya, garam dapur gitu. Nah, itu salah satu legenda atau dongeng cerita rakyat dan masih ada beberapa yang masih mempercayainya. Kalau kata Ferry Irwandi itu disebut logika mistika. Nah, selanjutnya adalah coba kalian pasti kan semua pernah bermimpi ngawur nggak sih? Nah, Misal mimpi sakit. Nah, kalian kalau mimpi sakit mimpi apa? satu. Hah? Itu tapi ada nggak yang mimpi pas sakit mimpi abstrak? Pernah. Nah, ini bukan apa tak ya? Nah, beda-beda biasanya. Kecil aja. Nah, beda-beda biasanya. Nah, jadi loh mimpi sakit lagi di pantai. Tapi kalau saya pas sakit biasanya mimpinya dikejar batu kecil. Pas saya meleng, lalu balik lagi jadi besar. Jantung saya meleng, balik lagi jadi kecil lagi. Aneh gitu, nggak ada artinya. Gitu. Nah, terkadang karya fiksi itu bisa dimulai dari imajinasi yang bisa datang dari mana saja. Misal dari mimpi tadi. Nanti kita bisa mikir mimpi itu apa ya? Misal kalau mimpi ular kan mesti bisa lah dicari artinya gitu kan. Misal adalah gitu kayak beberapa penafsir mimpi yang bisa menafsirkan digigit ular gitu. Kalau mimpi dikejar batu, ya apaan mimpinya ini? Mimpi bagaimana dikejar batu kan? Kita nggak tahu gitu. Nah, sebagian besar mimpi-mimpi abstrak tersebut bisa melahirkan. Kalian tahu nggak penulis Sapardi Djoko Damono? Nah itu udah lama sih, udah penulis, misalnya penulis lama. Itu
Dia adalah seorang warahmatullahi wabarakatuh. Puji Trisna Sembilantu dan Abi serta Akila, Cantika dan Alicia dimohon untuk segera ke lobi. baiklah itu Sekali lagi panggilan itu sudah kepada Fauzan. Nah, jadi Upi, Sapardi Abi Djoko dan Damono itu Trisna adalah serta penulis Akila, pas Cantika, saya masih itu Alicia udah dari tahun 92 kan atau 82 gitu. Sapardi itu karya pas saya SMA itu karya-karya yang sangat saya suka, kalau saya sukai lah gitu. Nah, Sapardi Djoko Damono ini dia basis idenya, basis karya fiksinya itu kan dia cerpen. Dia rata-rata tema cerpen itu dari mimpi. Dia pernah ada salah satu cerpen namanya Sepotong Senja Untuk Pacar. Nah, itu basisnya dari mimpi. Mimpinya dia megang matahari. Mataharinya malah dikirim ke tukang paket, disuruh bawa ke pacarnya gitu. Oh iya. Nah, pas pacarnya buka, dia mati, pacarnya kebakaran matahari. Nah, itu kan logikanya gimana itu? Dia bisa nangkap matahari, bisa dikirim ke tukang paket, pas dibuka pacarnya gosong gitu. Nah, itu salah satu mimpi abstrak. Nah, jadi abstrak itu kayak gak jelas banget, ngawur, kita nggak tahu konteksnya, nggak tahu maknanya apa gitu, benar-benar kayak ya udah. Nah dari situ kita tahu gitu bahwa inspirasi untuk membentuk imajinasi kita itu bisa datang dari apa aja. Nah, kembali ke karya fiksi. Baiklah, terima kasih Bu. Nah, baiklah, kembali ke karya fiksi. Nah, jadi karya fiksi itu adalah cerita-karangan atau cerita karangan yang umumnya ditulis dalam bentuk novel, cerpen atau fabel. Nah, poin pentingnya, kalian kalau mencari definisi karya fiksi sebenarnya banyak. Misal dari penjelasan dari saya mungkin kurang gitu. Kalian bisa mencari detailnya mungkin di Google gitu, atau bertanya ke AI gitu. Tapi poin pentingnya karya fiksi, poin pentingnya itu di fiksi, yakni karangan atau rekaman. Jadi tidak mungkin itu nyata, atau kalau itu pun nyata atau ada kesamaan dalam cerita, itu bisa jadi hanya sebuah kebetulan. Biasanya kan kalau kalian baca, kalau kalian nonton sinetron kan biasanya sebelum mulai kan sinetronnya ada edisi kayak disclaimer, apabila ada kesamaan nama atau tokoh, semua itu hanyalah kebetulan semata. Nah, rata-rata kejadian dalam karya fiksi itu mustahil, apalagi yang bergenre fantasi. Nah, karya fiksi itu ada banyak genrenya ya. Ada fantasi, ada romance, ada slice of life, ada action, thriller, horror. Ya itu banyak. Nah, rata-rata film selain sinetron. Nah, misal kalau kita membahas fiksi dalam bentuk gambar yang gerak, itu kayak film gitu kan. Kita misal di sini ada yang suka drakor ya? Ada. Nggak suka. Ya, yang cewek-cewek biasanya. Nah, yang drakor itu kan fiksi ya, romantisisme, inti romantisme. Kalau dimunahkan ke, misal nggak sengaja ketemu di bus, jadi 12 episode. Misal gitu ya. Nah, kadang misal para cowok mikir gini gitu, nonton drakor gara-gara ketemu di bus gitu jadi 12 episode gitu kan. Misal para cowok mikir gini gitu kan, kayak lah misal nggak jadi ketemu di bus, nggak jadi dong gitu, adanya filmnya gitu misal. Nah, itu salah satu bentuk
criticism, salah satu bentuk kritis dalam karya fiksi. Jadi kita menerka-nerka apa yang terjadi jika alurnya begini, apa yang terjadi jika alurnya kita arahin ke arah yang lain, misalnya begitu. Nah, misal kalau cowok kebanyakan paling favoritnya itu kalau gak action fantasi. Iya. Waduh, ibu ada yang ribu. Waduh, bohong ya. Nah, misal kalau komik itu masuk dalam ya nggak semua sih, tapi kebanyakan komik itu masuk dalam genre fantasi. Meskipun ada beberapa yang bisa slice of life tentang menceritakan tentang kehidupan gitu, ada yang horor gitu kan. Dan kalau action biasanya lebih ke film-film barat ya. Yang film-film barat biasanya action apa gitu. Nah, sedangkan misal dalam negeri, kita bahas film dalam negeri. Nah, itu tabu, jangan disebut itu. One for All itu memang itu masuk film kan? Enggak, bukannya itu presentasi PPT. Nah, itu kayak kalau dalam negeri kita ada beberapa film yang tidak termasuk karya fiksi, tapi lebih kayak interpretasi sejarah. Misal kalian tahu film Jadi 30 PKI? Ya, tahu. Itu salah satu film yang interpretasi berdasarkan interpretasi sejarah. Nah, salah satu. Kalian kalau tahu Battle of Surabaya itu tahu Battle of Surabaya akan ada versi animasinya. Nah, itu salah satu contoh kayak fiksi yang didasarkan pada kenyataan tapi sedikit dirubah. Kayak kita mencampurkan fakta dengan imajinasi. Jadi faktanya itu terletak pada pertempuran Surabaya. Tapi kita buat ceritanya seolah-olah MC-nya itu siapa gitu. Misal orang random misalnya jadi tokoh utama gitu. Nah, nanti kita buat seolah-olah dia yang paling berjasa dalam perang itu gitu. Jadi itu salah satu keunikan karya fiksi. Ada yang namanya distorsi atau pemutarbalikan fakta. Nah, dari pemutarbalikan fakta itu bukan berarti semata-mata itu pure hanya untuk dinikmati, murni hanya untuk dinikmati. Ada pesan-pesan dalam film-film seperti itu, misal perjuangan melawan penjajah Belanda. Kalau One for All memang ada pesannya, kalau penjajah hilang jangan beli ya, langsung ke hutan nyari. Itu pesannya One for All. Abstrak udah jelas bendera hilang, bukan beli, nyari di hutan. Sedikit boleh beli ya, hemat uang. Itu pesannya One for All itu hemat uang. Hemat uang tapi anggarannya banyak. Nah, hemat uang. Nah, masalah warganya belakangan, meskipun kan kecil disuruh ke hutan, itu ketemu pulang, wah orang Jawa sama boleh amat, yang penting beli. Nah, balik lagi. Jadi ciri-ciri karya fiksi ya. Jadi ciri-ciri karya fiksi itu pertama tadi imajinatif, sesuai dengan imajinasi penulisnya. Oke. Yang kedua itu tujuannya untuk menghibur dan membangkitkan emosi. Nah, kalau yang untuk menghibur kan ada komik menghibur, misal komik apa ya, komik Naruto, itu tujuannya untuk menghibur dan membangkitkan emosi. Nah, mungkin dalam komik Naruto pun ada momen yang membangkitkan emosi. Misal ketika dia mengenang orang tuanya yang masih ada, membangkitkan emosi untuk beberapa orang tersebut. Sama kan? Nah, bahasa yang sering digunakan itu biasanya bahasa yang biasa atau bahasa yang kayak menggambarkan, bukan bahasa baku gitu, lebih ke non formal, lebih ke bahasa bebas. Dan indah. Tapi indah di sini tidak maksud kayak indah kata-kata seperti puisi ya. Cerpen itu
ada beberapa cerpen yang puitis, tapi kebanyakan cerpen itu normal lah gitu, kayak pakai bahasa yang biasa gitu, tapi maknanya terangkat. Oke, ambil keliling aja ya. Next adalah, nah, yang fiksi itu ada beberapa jenis, seperti yang lagi saya sampaikan tadi itu meliputi prosa. Novel dan cerpen itu masuk prosa, cerita ya, seperti dongeng, gitu kan, legenda dan mitos. Nah, jadi kan dalam cerita kalian itu tidak hanya ada dongeng, tidak hanya ada legenda, tapi juga ada mitos. Tapi apa sih bedanya mitos dengan, misal ada pepatah ya, atau orang tua kita biasanya mengatakan kalau malam hari jangan gunting kuku. Ada yang tahu? Iya. Nah, kira-kira kenapa menurut kalian lah, menurut logika kalian kenapa itu bisa terjadi, kayak kenapa statementnya harus gitu? Pemali? Enggak, maksudnya menurut, iya, betul. Nah, kalau orang tua zaman dulu kan nggak ada lampu, pakai lentera gitu kebanyakan. Lentera itu kan samar-samar cahayanya. Jadi mereka terbiasa untuk tidak gunting buku di malam hari karena gelap. Nanti kan yang kepotong bukan bukunya, tapi jarinya. Nah, jadi lanjutnya, kebanyakan mitos-mitos yang kita dengarkan atau misal ketidakelokan yang kita dapatkan dari orang tua itu kebanyakan itu berdasarkan pengalaman masa lalu mereka. Nah, jadi tidak, itu sebenarnya jika diterapkan dalam konteks yang tepat gitu, mitos itu sebenarnya tidak termasuk kekayaan. Nah, misalkan di masa orang tua kita zaman dulu itu termasuk pengalaman yang nyata. Nah, sementara sekarang teknologi sudah berkembang gitu kan. Jadi orang tua kita itu masih menerapkan kayak pesan-pesan atau moral-moral kuno, moral-moral lama lagi diterapkan ke kita di zaman sekarang ini. Jadi tidak relevan, tidak sesuai gitu. Jadi itu sekarang sudah masuk mitos atau kekayaan. Lanjutnya kan ada fiksi bentuk visual. Ini kurang ya. Terusnya ada visual gambar gerak gitu, kayak film gitu. Tidak hanya komik lah gitu. Ini udah pernah semua lah. Ayo pas. Ini ada juga. Sabar, tetap lagi selesai. Udah yang berapa? Belum lagi. Jadi terakhir kita sebenarnya pengantar ya. Jadi untuk pembahasan lebih lengkapnya itu bakal lebih ditelah lebih dalam lagi oleh Pak Koko. Jadi saya ini tugasnya hanya 3 ini aja, hanya apa itu prediksi, ciri-ciri sama jenis. Nah, untuk pembahasan mendalamnya itu Pak Koko nanti. Ya, gitu. Jadi kesimpulannya kira-kira pada 3 hal ini ya, dari apa itu prediksi, ciri-ciri sama jenis karya fiksi, kesimpulan yang kalian dapat apa tentang karya fiksi? Hah? Besarkan suara. Karya fiksi itu karya yang semuanya ada dapat dari Misal nggak ada yang mau kayak mau menyebutkan jenis-jenis karya fiksi apa aja? Pen?
langsung ngerti ya. Jadi kesimpulannya karya fiksi itu sebenarnya kalau kita telah baik-baik, karya fiksi itu banyak interpretasinya, tapi poinnya karya fiksi karangan itu poinnya, itu poin paling pentingnya. Jadi poin pentingnya kita mempelajari mengulas karya fiksi itu tujuannya adalah untuk agar kita itu tidak hanya membaca lalu menikmati, tapi kita juga berpikir kritis. Tapi kita juga berpikir kritis, kayak kita mencari amanat yang ada dalam cerita. Bahkan drakor pun ada amanatnya, ada tips-tips percintaannya, misal seperti itu. Nah, jadi di setiap karya fiksi umumnya ada amanat yang terkandung. Kalau kalian jeli, biasanya kalian akan menangkap amanatnya apa saja. Nah, jadi dengan motivasi seperti itu, dengan motivasi untuk mencari kandungan moral dalam cerita, dalam karya fiksi, kita diharapkanlah itu dapat lebih semangat lagi, mungkin baca novelnya itu meskipun ini yang baca novel rata-rata berapa orang ini sebulan ini habis baca buku, habis namatin berapa buku gitu. Nah, kamu sebulan dapat yang cowok aja lah, yang pernah namatin novel lah. Diam. Ya, intinya sekarang kan udah jarang gitu. Kalau dulu kita tentu saja lebih primitif dikit gitu, kita banyak membaca buku karena kita nggak ada waktu itu, nggak ada media yang mumpuni. Kita dulu kayak kurang akses internet gitu, jadi kita kurang bisa mengakses media atau web gitu untuk membaca novel online atau membaca cerita-cerita online gitu kan. Jadi kita lebih bergantung ke buku, lebih suka membeli buku gitu, suka mengoleksi buku. Sekarang semuanya ada dalam satu genggaman gitu, jadi enak lah gitu. Nah, terakhir dari saya, terakhir sabar, terakhir dulu ada terakhir. Dan di sini sholat. Sholat dulu kan? Ya. Jadi kesimpulan sudah. Jadi kita hari ini hanya sampai itu saja pembahasannya. Sedang mengantar. Kalian bisa mempelajarinya, misal kalian kalau luang bisa baca-baca lagi gitu kan, karya fiksi. Karya fiksi nggak harus baca novel sampai tamat kok. Cerpen, lihat film aja itu baca fiksi, udah kayak baca fiksi. Tapi filmnya jangan ditonton sambil tidur. Cuma filmnya yang nonton kamu, bukan kamu juga. Jadi mengulas karya fiksi itu harus lihat novel sampai tamat gitu. Atau harus fokus baca cerpen. Paling mudahnya ini nonton film ini udah masuk mengulas karya fiksi. Kalau kita benar-benar menelaah, intinya gitu. Jadi ya udah sampai itu aja. Kurang lebihnya saya terakhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi